Pertama, kami mohonkan izin Bapak Gubernur Jawa Tengah tidak bisa hadir di tengah-tengah pertemuan yang sangat strategis ini karena bersamaan dengan kegiatan yang lain. Kemudian beliau menugaskan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang pada saat ini posisi beliau juga masih di Batam, dan pada sore hari nanti jam 14 harus sudah di Hotel Panghegar Bandung dalam rangka persiapan UKG, uji kompetensi guru. Oleh karena itu yang pertama beliau menyampaikan salam hormat untuk Bapak Ibu sekalian, serta mohon maaf atas ketidakhadiran beliau pada pertemuan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan sambutan Gubernur Jawa Tengah pada acara pembukaan musyawarah HIPSI pertama tahun 2015 pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati jajaran birokrasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berkesempatan hadir, Ketua Umum beserta segenap pengurus Himpunan Pendidik dan Penguji seluruh Indonesia, serta para peserta Munas yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pagi ini kita masih dikaruniai nikmat kesehatan sehingga dapat bersama-sama hadir menyertai pembukaan musyawarah nasional atau Munas 1 Himpunan Pendidik dan Penguji seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Lembaga Penyiaran Publik RRI Semarang ini. Munas yang diselenggarakan oleh HIPSI bekerja sama dengan Undip dan UNES ini sangat strategis sebagai sarana rembukan untuk memprogramkan penyempurnaan ADART dan memilih pengurus HIPSI masa bakti tahun 2015 tahun 2020 serta menyusun program kerja selama 5 tahun ke depan. Saya berharap Munas ini berjalan dengan lancar dan sukses, serta dapat memilih kepengurusan yang profesional, sehingga mampu membawa organisasi ini semakin maju dalam meningkatkan kemampuan serta kompetensi penguji dan pendidik seluruh Indonesia. Hal ini penting karena dengan digulirkannya masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada tahun ini 2015, maka persaingan pendidik dan penguji akan semakin ketat seiring dengan masuknya tenaga kerja negara tetangga ke Indonesia. Kalau anggota HIPSI tidak profesional, maka akan tergilas dan hanya akan menjadi penonton di negeri kita sendiri ini. Hal ini tentu sangat disayangkan dan perlu diupayakan agar anggota HIPSI tetap menjadi player di dunia pendidikan di Indonesia ini. Karena itu, melalui Munas ini saya berharap dapat dibangun komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidik dan penguji, mampu membangun komitmen dalam meningkatkan layanan pembelajaran melalui kemitraan dengan para pihak, serta mampu mewujudkan ekosistem pendidikan yang dinamis menuju masyarakat pembelajar. Hadirin yang saya hormati, pada MEA 2015, mau tidak mau kita dihadapkan pada persaingan antar negara ASEAN yang menuntut kesiapan seluruh komponen bangsa. Mengapa? Karena salah satu target utama masyarakat ekonomi ASEAN adalah transformasi ASEAN ke dalam pasar tunggal dan kesatuan basis produksi
di mana terjadi persaingan bebas atas barang, jasa maupun sumber daya manusia antar negara ASEAN. Bagi Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah, pemberlakuan kawasan pasar bebas ASEAN tidak hanya berpotensi mempengaruhi pola kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan sesama anggota ASEAN dan negara lain di luar wilayah ASEAN, namun juga struktur perekonomian dan berbagai komponen yang ada di dalamnya, termasuk sumber daya manusia. Dalam kerangka MEA, Indonesia tidak lagi membatasi masuknya tenaga kerja asing, terutama dari negara ASEAN. Karena itu, kualitas sumber daya manusia kita masih biasa-biasa saja, kompetensinya kurang memadai, mentalnya belum siap, kemampuan bahasa Inggrisnya juga gerotal-geratul, maka bukan mustahil kebutuhan SDM di dunia kerja akan banyak diisi oleh warga negara asing. SDM kita harus memiliki kemampuan terukur dan keunggulan kompetitif. Kalau tidak terukur dan tidak unggul, nanti tidak akan laku di pasar kerja. Hadirin yang saya hormati, pemberlakuan MEA 2015 merupakan konsekuensi logis kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini memang sangat berat. Namun demikian, karena kita telah sepakat, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua termasuk kalangan organisasi kemasyarakatan harus siap. Jangan sampai SDM kita menjadi penonton di negeri sendiri. Karena itu, saya berharap Munas 1 HIPSI benar-benar mampu merumuskan arah kebijakan yang aplikatif dan mampu mendorong peningkatan kualitas anggotanya agar mampu bersaing dalam MEA 2015. Kedepan, HIPSI harus mampu mewujudkan tujuan organisasi yang bergerak dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama, menghimpun para pendidik dan atau penguji Indonesia pada pendidikan formal maupun non formal dari berbagai jenis kompetensi yang berbasis pendidikan dan pelatihan, mengembangkan kemampuan profesionalisme dalam proses belajar mengajar, pendidikan sesuai dengan jenis kompetensinya, mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pendidikan dalam rangka membantu pemerintah menyukseskan pembangunan nasional. Selanjutnya, menyebarluaskan gagasan-gagasan baru dalam bidang ilmu, teknologi, dan metodologi pendidikan untuk menghadapi tantangan dunia pendidikan pada era global. Dan yang terakhir, melindungi dan memperjuangkan kepentingan anggota, khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam pendidikan yang kita selenggarakan. Maka saya berharap Munas ini dapat dijadikan wahana untuk konsolidasi dan koordinasi internal pengurus. Setidaknya ada dua hal yang penting yang perlu dicermati bersama dalam penyelenggaraan kegiatan ini, yaitu pertama, terjadinya proses kaderisasi kepemimpinan, di mana pergantian kepemimpinan organisasi menjadi suatu hal yang mutlak dan perlu dilakukan agar proses pembelajaran pendewasaan dalam berorganisasi dapat berjalan dengan dinamis serta dapat merangsang kader-kader di bawah untuk berkembang dan mempersiapkan diri sebagai pemimpin tetap yang mampu memberi peran dalam pengembangan organisasi. Kedua, Munas ini harus mampu memunculkan konsep atau program baru yang up to date, lebih tajam dan akomodatif, serta mampu memberikan angin segar bagi kemajuan organisasi dan dapat menjawab tantangan zaman yang terus berkembang dan mengalami perubahan ini.
Selain itu juga diperlukan dilakukan evaluasi program serta refleksi terhadap perkembangan lingkungan sebagai titik tolak bagi pengembangan dan aktualisasi kegiatan HIPSI ke depan. Kepada pengurus yang terpilih, hendaknya dapat menyusun program kerja dan mengambil langkah strategis yang tepat, aplikatif dan saling bersinergi satu sama lain, sehingga merupakan satu kesatuan yang kokoh untuk meningkatkan dan mendukung keberhasilan pembangunan. Lanjutkan program kerja yang baik, serta lakukan evaluasi terhadap program yang kurang bermanfaat. Kepada pengurus lama kepada pengurus lama saya ucapkan terima kasih dan tidak segan untuk memberikan masukan konstruktif demi kemajuan HIPSI yang kita cintai ini. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Nasional, satu himpunan pendidik dan penguji seluruh Indonesia, secara resmi saya nyatakan dimulai. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SH MIP ditandatangani. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, demikian sambutan Bapak Gubernur Jawa Tengah setelah kami bacakan secara utuh. Mungkin sedikit perlu kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mohon maaf kami sering menyebut HIPSI itu kagok karena di dinas kami juga ada organisasi mitra yang disebut dengan HISPI, Himpunan Sumber Pendidik dan Penguji Indonesia, dan itu sudah lama bermitra dengan kami. Jadi kemarin ketika kami baca disposisi Pak Gub, HIPSI itu apa? Saya cari informasi di Buharte, ternyata kumpulan pendidik penguji yang menurut undang-undang guru dan dosen adalah insan yang bermartabat. Jadi pendidik yang profesional itu dalam hal ini adalah guru. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005. Jadi guru itu adalah pendidik profesional yang diberikan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi pada satuan-satuan pendidikan formal khususnya. Kalau di non formal bukan guru, pendidik tapi bukan guru. Kalau yang di formal ini guru. Jadi ini luar biasa. Oleh karena itu pesan kami pasca musyawarah ini tetap berkoordinasi dengan kami, karena ini bagi kami di Dinas Pendidikan merupakan informasi yang baru dan organisasi mitra yang sangat strategis, mirip dengan PGRI begitu ya Bapak? Jadi ini kami sangat tunggu informasi lanjutnya bagaimana bisa bermitra dengan kami. Dan beberapa hal yang perlu kami sampaikan, tantangan yang kita hadapi bagi guru utamanya. Sebentar lagi mulai hari ini dilakukan rapat persiapan, rapat koordinasi UKG, uji kompetensi guru yang akan dilaksanakan tanggal 9 sampai tanggal 27 November 2015 serentak. Perlu kami sampaikan hasil uji yang telah dilakukan, indeks kompetensi guru di Indonesia yang ditargetkan 70, skornya baru 44,5. Dan Pak Menteri punya obsesi pada tahun 2019 nanti skor itu mencapai 80. Padahal
Kondisi sekarang baru 44,5. Dan di Jawa Tengah indeks kompetensi ini juga sedikit saja di atas rata-rata, baru 51,11. Jadi belum mencapai 6, apalagi mencapai target minimal yaitu skor 70. Dan tahun 2019 ini diharapkan sampai skor itu 80. Ini adalah informasi yang sangat penting untuk referensi kita semuanya, khususnya Bapak Ibu sekalian yang tergabung di HIPSI, ya, Himpunan Pendidik Penguji Seluruh Indonesia. Kalau di non formal itu HISPI. Ini bagaimana mendongkrak sebaik apapun penyelenggaraan pendidikan, kalau pendidik atau gurunya kurang berkualitas, kurang memadai, ya, hasilnya tentu tidak linear dengan yang kita harapkan. Dan opini publik yang kita serap, ini informasi penting juga, sertifikasi tunjangan profesi guru itu belum linear dengan hasil belajar anak-anak kita. Ya, diberi sertifikasi dan tunjangan profesi ternyata belum bisa mendongkrak hasil belajar kita. Ini terbukti akses dan mutu pendidikan berdasarkan hasil survei lembaga internasional. 40 negara yang disurvei, Indonesia peringkat 40. Ya. Akses dan mutu matematika dan sains, 42 negara yang disurvei, Indonesia peringkat 40 dari belakang. Kemudian kinerja pendidikan, 68 yang disurvei, kita peringkat 64. Kemudian yang terakhir, kemampuan membaca orang Indonesia berdasarkan hasil survei dari 40 negara itu, kita peringkat 38, bahkan di bawah Vietnam. Oleh karena itu, ini adalah pertemuan yang sangat strategis, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana menghadapi tantangan yang mencolok di depan kita untuk menjadikan pendidik, penguji yang tadi Pak Gubernur tidak hanya menjadi penonton tetapi menjadi pemain. Kemarin saya diskusi dengan tenaga kerja bagaimana menghadapi serbuan tenaga pendidik dari luar. Ya, kalau bisa kita syaratkan berpandai berbahasa Indonesia, syukur-syukur berbahasa Jawa. Wah, kecil Pak kalau hanya syaratnya pendidik dari Malaysia, Singapura dan sekitarnya hanya pandai bahasa Indonesia, lancar bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Ada kasus di Jogja sedikit, Bapak saya tambahkan. Orang asing bule naik angkot bareng-bareng dengan mahasiswa. Kemudian bule itu ketok-ketok jendela mau turun. Lah mahasiswa itu nyeletuk. Minggir-minggir, munyuk mau turun gitu. Jadi bule itu dibilang teman-teman yang suruh minggir, munyuk mau turun. Kemudian munyuk itu dengan membongkokkan badannya, nyuwun sewu munyuk badhe mandap. Coba ternyata bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu dengan mudah bisa dipelajari. Kalau hanya prediktor untuk mencegah masuknya tenaga asing ke Indonesia hanya menggunakan lancar bahasa Indonesia, lancar bahasa Jawa, itu sangat kecil. Jadi sebenarnya hanya kualitas. Dengan menghadapi kompetisi yang sangat tinggi ini, kualitas sumber daya manusia kita harus mampu bersaing dan memenangkan kompetisi itu. Ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Dan yang terakhir, untuk membangun kebersamaan kita ini, mari kita miliki senyum yang tidak pernah memudar di antara kita. Yang kedua, untuk membangun kebersamaan ini, khususnya di HIPSI ini,
memiliki hati yang tidak pernah membenci di antara kita supaya enak. Dan yang ketiga, memiliki kata-kata yang tidak pernah menyakiti di antara kita, sehingga organisasi ini berjalan dengan baik, komunikasi lancar, dan ada keterbukaan informasi dan transformasi yang dibutuhkan di dalam mengembangkan organisasi HIP